Perkenalkan, nama saya Ranses Saputra Ginting Manik, NPM satunya 5 kali 8, satunya 3 kali 4. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang stakeholder. Apa itu stakeholder? Stakeholder adalah pihak individu, kelompok, atau komunitas yang memiliki kepentingan dalam sebuah bisnis atau perusahaan. Mereka bisa mempengaruhi atau dipengaruhi oleh bisnis yang dijalankannya. Contohnya adalah karyawan, konsumen, distributor, investor, supplier, komunitas, bahkan pemerintah. Setiap posisi memiliki kepentingannya masing-masing dalam keberjalanan suatu perusahaan. Selanjutnya, jenis-jenis dari stakeholder. Yang pertama adalah stakeholder internal. Stakeholder internal adalah orang-orang yang kepentingannya pada suatu perusahaan datang melalui hubungan langsung seperti pemegang saham, manajemen, top eksekutif, karyawan, dan keluarga karyawan. Yang kedua adalah stakeholder eksternal. Stakeholder eksternal adalah orang-orang yang tidak bekerja secara langsung dengan perusahaan tetapi dipengaruhi oleh pihak dan hasil bisnis tersebut. Contohnya konsumen, penyalur, pemasok, bank, pemerintah, pesaing, komunitas, dan pers. Selanjutnya adalah fungsi dan peran stakeholder dalam perusahaan. Yang pertama adalah membuat keputusan. Pihak stakeholder biasanya akan menyelenggarakan rapat yang mengundang eksekutif perusahaan. Eksekutif perusahaan seperti direktur dan kelompok lain yang memiliki wewenang tinggi dalam perusahaan. Pemangku kepentingan memiliki wewenang untuk membuat kebijakan atau memberi ide pada perusahaan. Selain itu, pemangku kepentingan juga bisa menunjuk atau memberhentikan pemimpin perusahaan jika diperlukan. Yang kedua, manajemen langsung. Beberapa pemangku kepentingan juga terlibat langsung dalam manajemen perusahaan. Pemangku kepentingan dapat menduduki jabatan-jabatan tertentu dalam perusahaan untuk menjamin dan mengatur kesuksesan bisnisnya secara langsung. Biasanya bisnis swasta atau perusahaan terbuka dapat memberikan jabatan pada investor besar agar bisa langsung melakukan manajerial pada perusahaan. Yang ketiga adalah pendukung keuangan. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, investor juga merupakan stakeholder dari sebuah perusahaan. Maka dari itu, pemangku kepentingan juga dapat melakukan pengurangan atau penambahan investasi mereka pada perusahaan. Biasanya investor mempertimbangkan kondisi keuangan terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk menjaga hubungan baik dengan para pemangku kepentingan agar kondisi keuangan perusahaan terjaga. Yang keempat adalah tanggung jawab sosial perusahaan. Perusahaan perlu menyeimbangkan hubungan antara bisnis dan pemangku kepentingan. Untuk itu, perusahaan perlu memiliki tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility. Tanggung jawab sosial ini dapat diterapkan pada karyawan, konsumen, supplier, dan semua pihak yang terlibat dengan perusahaan. Para pemangku kepentingan ini nantinya akan membuat keputusan atau kebijakan berdasarkan hasil yang ada. Selanjutnya adalah cara melakukan analisis stakeholder. Stakeholder analisis adalah proses mengidentifikasi baik perorangan atau kelompok yang akan mempengaruhi atau dipengaruhi oleh suatu tindakan yang akan dilakukan lalu dikelompokkan dengan dampak dari tindakan yang dilakukan. Informasi yang ada akan menjadi evaluasi agar ada tindakan preventif dengan mempertimbangkan semua pihak yang terlibat. Analisis ini bertujuan agar adanya kerjasama antara pemangku kepentingan dan tim proyek untuk memastikan kesuksesan proyek yang ada. Analisis akan terjadi ketika ada kebutuhan seperti proyek atau briefing yang terjadi sebelum proyek dimulai. Tahap-tahap stakeholder analisis adalah yang pertama, mengidentifikasi semua stakeholder baik internal maupun eksternal. Sesi ini bertujuan untuk menentukan siapa saja pemangku kepentingan yang ada baik internal maupun eksternal.
Jika terjadi perbedaan pendapat, maka itu merupakan tugas perusahaan atau organisasi untuk menentukan siapa saja yang masuk ke dalam pemangku kepentingan dan tidak. Yang kedua adalah mengidentifikasi kebutuhan stakeholder dan kepentingannya. Setelah terjadi brainstorming, dilakukan identifikasi kebutuhan untuk melakukan seberapa besar kepentingan para pemangku kepentingan terhadap perusahaan, apakah low atau high. Demikian juga dengan power yang dimiliki oleh para pemangku kepentingan. Yang ketiga adalah mengklarifikasikan kepentingan stakeholder atau menggunakan stakeholder mapping. Ada 4 hasil yang berhubungan dengan tahapan sebelumnya, yaitu monitor, keep informed, keep satisfied, dan manager closely. Dari hal ini Anda dapat melihat mana yang harus dijaga dengan ketat atau cukup dengan monitor saja. Yang keempat adalah mengidentifikasi konflik antar stakeholder dan stakeholder, perusahaan dan stakeholder. Tahap ini bertujuan untuk melihat siapa saja yang berpotensi menimbulkan konflik ketika bisnis atau proyek berjalan. Yang kelima adalah memprioritaskan, mensinkronkan, dan menyeimbangkan stakeholder. Tahap ini bertujuan untuk memprioritaskan, mensinkronkan, dan menyeimbangkan kebutuhan para pemangku kepentingan dengan sumber daya perusahaan atau organisasi. Yang terakhir adalah menyelaraskan kebutuhan stakeholder dengan strategi perusahaan. Langkah ini merupakan langkah terakhir dalam analisis pemangku kepentingan untuk mencapai suatu tujuan organisasi atau perusahaan. Demikian presentasi tentang stakeholder dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih.